akan dinyalakan pada besok hari, yaitu pas Natal. Ini sebetulnya adalah suatu simbol bagi kita untuk kita mengingat. Semua diperintahkan kepada kita ingat, termasuk warna, itu menandakan musim. Warna ungu itu biasanya dipasang pada masa-masa Advent. Dan yang kedua adalah pada masa-masa sengsara atau yang disebut sebagai masa Prapaskah. Nah, ini adalah simbol. Begitu juga dengan salib. Ini selalu mengingatkan kepada kita. Ketika firman Tuhan dibacakan, ini mengingatkan kepada kita, bukan memberikan satu hukum kepada kita supaya kamu taat dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tidak dimaksudkan demikian. Kalau kita barangkali melihat dari agama lain, kalau di agama lain, oke, itu dibacakan, dikhotbahkan, agar supaya setiap ayat harus ditaati. Di dalam kekristenan, inilah yang menjadi perbedaan kita. Perbedaannya di sini. Karena Kristus, karena kita berpusatkan kepada Kristus, maka ingat, Tuhan Yesus itu telah datang ke dalam dunia ini. Bukan nanti pada waktu kelahiran dia datang, tapi dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Tetapi dia berinkarnasi artinya dari Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dan bentuknya seperti Kristus. Seakan-akan Allah mau berkata kepada kita begini, kalau kamu sulit untuk mengerti tentang perintah Tuhan, lihat saja manusia Yesus yang telah dengan sempurna menjalankan perintah apa isi hati Tuhan. Kita melihat kasihnya, kita juga melihat pengorbanannya di kayu salib, kita melihat kehebatannya ketika dia bangkit dari kematian, dan kita juga tahu bahwa dia naik ke surga. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang diraba-raba apakah dia ada atau tidak. Tapi Tuhan yang betul-betul menyatakan diri di dalam Kristus. Apa artinya dia naik ke surga? Dia naik ke surga artinya bahwa dia selalu menjaga kita, memelihara kita sebagai ciptaannya yang paling baik dari semua ciptaan. Kita semua tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Mengapa Tuhan itu membedakan tiap-tiap kita bahwa kita ini unik di hadapan Tuhan? Kita tidak ada pengganti bagi kita. Mungkin ya otaknya bisa sama, bisa saja mirip-mirip. Ada yang lebih pintar, ada yang lebih kurang pintar. Ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Ada yang orang yang agak bagus, lebih ganteng, ada yang mungkin tidak ganteng. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Tetapi saudara-saudara sekalian, di hadapan Tuhan kita semua sama. Samanya begini, bahwa kita tidak mungkin ada yang sama dengan orang lain yang pernah hidup di dunia ini. Enggak ada. Bahkan saudara-saudara sekalian, ada kembar siam, satu badan, tapi dua badan, dua muka, dua kepala. Ya, itu pun mereka berbeda. Beda keinginan, beda pikiran. Sekali lagi, Anda dan saya itu istimewa di hadapan Tuhan. Nah, dia menciptakan kita begitu unik oleh karena itu, sebagai Allah yang penebus dan bertanggung jawab, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ialah, dia tetap menjaga kita apapun keadaan kita. Dia tetap jaga. Apa yang dia ciptakan, dia tidak mau sia-siakan. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang merasa, kenapa kok saya jadi seperti ini? Kenapa saya jadi susah? Kenapa saya harus ditimpa oleh banjir yang besar? Ya,
Ada saudara-saudara kita dari Medan yang datang ke sini, orang tuanya Herbert, merasa bahwa banjir itu sampai 1 meter menimpa dan tidak ada lagi, semua disapu oleh banjir kecuali nyawa mereka. Lalu kita semua bertanya, mengapa hal ini terjadi pada kami? Jawabannya ialah bahwa kita ini adalah miliknya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita memang memiliki Tuhan, itu bagus. Kita punya Tuhan. Tapi di satu pihak juga Tuhan punya kita. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sesudah itu dia ciptakan hewan, binatang, dan kemudian tumbuh-tumbuhan, langit, air, laut, dan sebagainya. Terakhir dia ciptakan manusia, termasuk Anda dan saya. Bagaimana dia ciptakan? Dia ciptakan kita ini sama seperti dia, segambar dengan Allah. Kenapa binatang tidak segambar dengan Allah? Beda, beda. Manusia itu segambar artinya apa? Artinya Allah punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh Allah itu dinyatakan dalam Kristus. Dan kita juga punya tubuh, jiwa, dan roh. Supaya apa? Supaya hanya kita yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Cuma kita. Binatang nggak bisa. Tumbuhan tidak bisa. Tanah tidak bisa. Mereka itu ciptaan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan dengar kita. Tapi ada satu yang berbeda. Kita tetap ciptaan dan Dia adalah pencipta. Dia memiliki kita dan kita memiliki Dia. Namun ada yang berbeda di sini. Kita diatur oleh Dia. Tapi kita tidak dapat mengatur Dia. Kita boleh mengungkapkan isi hati kita, ya Tuhan, tolonglah saya ini, boleh berteriak. Tapi Anda kemudian jangan paksa Dia mengikuti keinginan kita, jangan. Ya. Tetapi pada akhirnya seperti Yesus. Karena Yesus adalah isi hati Tuhan, Yesus bilang begini, Bapa kalau boleh, cawan ini lalu, cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita pun, kalau kita mau berbicara kepada Tuhan, kita harus berkata seperti itu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Ini baru namanya ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah saudara-saudara sekalian, pada waktu kita mengikut Dia, jadi kalau kita mau dengar Dia, kita ciptaan Dia. Kita diciptakan sama, segambar dengan Dia. Artinya saudara sekalian, Dia bicara, kita ikut. Dia bicara, kita ikut. Mengapa kita ikut Dia? Karena apa? Dia mau kita ini hidup bahagia, hidup sempurna, hidup sesuai dengan keinginannya. Itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya ialah, pertama, selalu kita meyakini bahwa saya ini adalah milik Dia. Saya ini adalah miliknya Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita adalah milik Dia. Anda punya mobil, itu milik Tuhan. Kita cuma disuruh pinjam oleh Tuhan. Anda punya rumah, itu juga hanya pemberian dari Tuhan. Dan itu kita tidak boleh mengatakan bahwa ini milik saya. Inilah yang repot. Ini yang repot. Manusia itu adalah milik Tuhan. Dan semua yang dia punya itu milik Tuhan. Yang repotnya ialah begini. Kita berusaha untuk memiliki apa yang Dia berikan pada kita. Saudara, satu kali ada seorang teman, waktu itu saya masih di Jakarta. Saya waktu itu adalah pendeta di Universitas Kristen Indonesia. Pendeta mahasiswa di sana. Masih bujangan,
Saya sudah ditunjuk menjadi apa di sana? Menjadi pendeta mahasiswa di sana. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ada teman saya, dia kemudian datang ke rumah saya, rumah dinas waktu itu. Dia katakan begini, Pak, boleh nggak saya titip motor saya karena saya mau pulang Medan. Kebetulan dia orang Medan. Sekarang dia sudah dia sudah jadi guru besar di UPI. Dia bilang begini, saya titip, oh ya silakan. Kalau mau pakai silakan pakai. Sudah itu titipan. Sudah sebulan dia belum datang. 2 bulan juga belum datang. Saya memanasi motor itu dan saya pakai. Saudara sekalian, begitu dia pulang, sudah 3 bulan kemudian dia pulang. Dia ambil motornya itu. Saya merasa enak pakai motor itu. Tapi sekarang dia sudah harus ambil. Sudah walaupun saya suka motor itu, sudah terbiasa. Tapi kemudian dia datang, dia bilang, oh saya mau ambil motor saya. Oh ya silakan, dengan hati yang berat, aduh saya sudah suka motor itu, rasanya saya mau beli. Tapi saya tidak punya duit waktu itu, tidak cukup lah. Akhirnya dia ambil. Saudara sekalian, semua yang Tuhan kasih ke kita, apa? Rumah, tanah, uang, kesehatan. Kalau yang sudah berkeluarga, istri itu punya Tuhan semua. Suami punya Tuhan. Anak punya Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, semua itu adalah punya Tuhan. Kita tidak boleh bilang bahwa ini punya saya. Yang repotnya, kalau seorang ibu, anaknya tidak mau makan, sedih dia. Waduh, mau jadi apa anak saya ini? Dia harus dengar suara Tuhan. Itu punya saya loh. Kamu cuma disuruh bertanggung jawab untuk suapin dia, kasih makan. Tapi kamu jangan sampai ngehak. Tahu ngehak? Kalau sudah pernah dengar hak cipta kan? Kalau dia ciptakan, hak cipta ada pada dia, bukan milik kita, bukan. Saudara sekalian, satu waktu orang yang kita kasihi diambil Tuhan. Orang tua saya. Yang pertama meninggal adalah ibu saya. Saya di Jakarta. Saya begitu sedih. Sedih sekali. Lama. Karena apa? Saya tidak mungkin ke sana. Karena apa? Tinggal 1 minggu. Enggak sampai 1 minggu. Saya harus menikah dengan Ibu Ertina waktu itu. Kalau saya pulang, pertama duit tidak ada, dan kedua, itu tidak mungkin, undangan sudah jalan waktu itu. Akhirnya saya minta tanya kepada saudara-saudara saya. Ya, saya tanya sama om saya, gimana? Kamu tidak perlu pulang, nanti saya yang tanggung jawab. Jadi akhirnya kami menikah di antara suka dan duka. Orang datang, saya selamat ya, tapi saya cuma nangis saja waktu itu. Karena saya tidak bisa lihat ibu saya yang meninggal. Tapi berapa waktu kemudian Tuhan menghibur saya. Dia bilang, ibu kamu itu milik saya loh, bukan milik kamu. Kamu boleh sedih, tapi itu bukan punya kamu loh. Kemudian ayah saya, sama juga. Satu waktu saya kehilangan uang. Ditipu. Itu uang makan kami, uang belanja kami untuk 1 bulan. Tapi di awal bulan sudah ada orang yang datang nipu dan kemudian kami tidak bisa buat apa-apa. Sedih, mau makan apa? Tapi waktu itu kesadaran kami akan milik Tuhan. Kami bilang begini, Tuhan uang itu adalah milik-Mu Tuhan. Kalau Tuhan tidak kehendaki untuk ambil dari kami, itu adalah hak Tuhan. Tapi kalau itu tidak ada pada kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan hidup kami ini. Saudara sekalian, luar biasa. Pada hari Minggunya, Tuhan ganti. Ada seorang yang bukan juga jemaat kami. Dia itu mau ke gereja,
Lalu dalam perjalanan ke gereja itu, tiba-tiba uang yang dia siapkan untuk mau dipersembahkan kepada gereja, tiba-tiba ada suara yang berbicara kepada dia, kamu temui pendeta Yopi. Karena dia dalam keadaan membutuhkan. Dia langsung arahkan mobilnya ke rumah kami, dan pas juga kami mau berangkat ke gereja. Dan dia bilang, aduh Pak Yopi, ini sudah mau terlambat, tolong ambil ini dulu. Tuhan bicara kepada saya, dia langsung kasih. Saudara sekalian, waktu kami mau ke gereja, saya buka amplop itu, dan isinya adalah 10 kali lipat dari uang yang dicuri dari kami. Dan kami cuma bisa melihat dari situ, mulai belajar dari waktu ke waktu, Tuhan ingin kita hidup yang terbaik. Dan dialah yang memelihara kita sampai saat ini. Dia memelihara kita. Ingat. Apa yang kita senangi, apa yang menjadi milik kita, kita harus balik itu. Itu milik Tuhan. Dia penguasa atas hidup ini. Nggak usahlah apa yang kita miliki, istri, suami, anak. Ingat, diri kita sendiri pun milik Dia. Ingat, diri sendiri pun milik Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita punya rencana yang indah, yang tinggi, luar biasa pada masa yang akan datang, tahun 2026 saya punya rencana seperti ini. Saudara sekalian, apa Anda boleh memastikan bahwa besok pagi Anda masih bangun pagi? Bisa pastikan enggak? Enggak bisa. Anda bisa bangun. Anda bisa tidur, tetapi Anda tidak dapat memastikan bahwa Anda bisa bangun besok pagi. Soal nafas milik Dia. Anda sehat? Silakan. Tadi saya bertemu dengan beberapa pendeta. Kami mengadakan kunjungan ke Pak Budi Selami Harja, Pak Henry dengan Pastor Jacob. Kami bicara itu. Kita punya rencana-rencana. Dan ada satu bilang begini, saya enggak takut sakit, bahkan mati pun saya enggak. Tapi di dunia ini saya harus memberi yang terbaik buat Tuhan, selagi masih hidup. Karena apa? Ada orang takut sakit, kami membesuk yang Pak Budi itu rupanya usianya 92 tahun. 92 tahun. Saya bilang sama Pak Yakub, kalau kita nyampe 92, kita masih bisa lihat cucu kita menikah. Ya kan? Cucu kita menikah. Tapi kalau sampai pun 88 atau 9, apalagi 90, tapi ada om saya 92 tahun. Segar masih bisa nyetir mobil. Jadi saudara-saudara sekalian, soal kesana itu kita gelap, kita tidak tahu sampai saat ini. Orang lagi itu viral ya, yang pendeta Pentakosta yang lagi nyanyi, ya, lagi khotbah begini, lagi khotbah, lo nyanyinya semangat gitu, ya namanya pendeta Pentakosta kan. Singernya semangat nyanyi, dia agak terhenti sebentar. Cuma saat terhenti, tahu-tahu miring begini, jatuh, meninggal. Saudara lihat di sini ya, ini sebuah misteri. Ini sebuah misteri. Nah saudara sekalian, apa hubungannya dengan malam ini, malam persiapan menyambut Natal besok? Kalau saudara mau bersuka cita besok, ya, Ibu Sri sudah siapkan besok kacang merah atau brenebon campur kaki babi. Waduh, enak kalau dimakan ya. Dan Ibu Heni katanya bunga pepaya. Lalu Ibu Natalina siapkan ayam apa itu yang masakan Batak itu apa? Nah itulah ya. Pasti enak besok. Kita cuma ada kebaktian besok jam 10. Pokoknya pasti enak. Anda tidak berhak makan enak besok. Saya kasih tahu sekarang ini. Anda tidak berhak makan enak. Kalau malam hari ini Anda tidak mempersiapkan hati untuk menyambut Dia, yaitu Yesus sendiri.
Bagaimana Anda mempersiapkan diri? Anda persiapkan diri dengan apa? Yang satu tadi itu. Lupakan cerita-cerita tadi. Bahwa semua milik Anda itu milik Tuhan. Anda punya mobil, punya rumah. Punya anak, punya orang tua. Punya apapun. HP Anda. Orang kalau sekarang istrinya sama-sama jalan-jalan di mall, tiba-tiba hilang. Kemana dia? Paling juga ada di sana. Gitu kan. Tapi begitu HP enggak ada, dia kalang kabut gitu. Kayak, lebih dari istri itu HP kalau hilang. Karena semua ada di situ semua. Coba aja. Bisa nangis. Istrinya hilang biasa aja. Ada juga dia. Ini kamu harus cari istri kamu. Takut diambil orang. Gampang, ganti lagi. Itu kalau manusia sudah jadi begitu. Dia dikuasai oleh harta kekayaan. Dia dikuasai oleh apa yang menjadi milik Tuhan. Saya katakan termasuk dirinya sendiri. Anda tidak usah khawatir. Anda perlu hidup sehat. Tadi Pak Pendeta Henry Simarangkir, dia bilang begini. Hidup sehat, minum air putih 2-3 liter per hari. Anda sehat. Kedua, pikiran harus mantap. Saya bilang, kalau ada RW makanlah, tapi jangan banyak. Daging boleh makan, tapi jangan melebihi. Ya, jaga kesehatan. Itu tanggung jawab kita. Tapi ketika waktunya Tuhan bilang, mari, itu sudah waktunya. Toh yang nangis, yang hidup. Yang mati, tenang dan senang. Ini misteri yang sudah dijawab oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan bagi kita. Ya. Dan inilah yang harus dipersiapkan untuk menyambut Natal. Sekali lagi, kalau Anda masih gelisah dengan hidup Anda, mau bagaimana hidup saya ini? Apa kata orang kalau misalnya saya tidak punya ini, tidak berhasil di sini? Anda katakan malam hari ini, Tuhan, saya milikmu. Harta saya milikmu juga. Kalau kau mau ambil, ambil. Saya hanya percayakan hidup saya ke dalam tanganmu. Ini adalah cara hidup kita dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Untuk menyambut kedatangannya. Kita perlu belajar, saudara sekalian. Anda barangkali mengenal yang namanya Maria. Nah, Maria itu ibu Yesus. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 1, Maria itu bilang begini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah ini, saudara sekalian, orang yang dekat dengan Yesus, tahu hati Yesus. Makanya Maria itu tempat orang untuk menanyakan apa maunya Yesus. Ya. Untuk orang-orang Roma Katolik biasanya mereka menjadikan Maria sebagai Bunda Maria. Taruh patung di sana, lalu kemudian bertanya, berdoa. Ada maksudnya gitu, yaitu supaya ada firman Tuhannya, supaya Maria itu menyampaikan kepada Yesus. Gereja Anglikan tidak seperti itu. Karena gereja Anglikan ini adalah salah satu gereja yang mengalami reformasi sehingga semua itu tidak kita ikuti. Memang di dalam pengakuan iman kita ada gereja yang kudus dan katolik, tapi K kecil. K kecil itu artinya apa? Gereja di seluruh dunia yang menjadi milik Kristus, bukan Roma Katolik. Ya. Maria. Sikap Maria menyambut Yesus. Dia katakan, sesungguhnya aku ini hambamu, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini kalau Anda mau siapkan hati untuk menyambut Natal, sekali lagi, kalau Anda tidak punya sikap seperti ini, jangan makan brenebon besok dengan kaki babi besok. Jangan menikmati yang namanya ayam masakan Ibu Natalina. Jangan nikmati masakan Ibu
Sri besok. Anda itu, saya menyiapkan apa? Lalampa. Ya. Anda jangan nikmati lalampa. Tapi kalau Anda mau ikut, ya Tuhan, memang hidup saya ini adalah milik-Mu. Jadilah padaku menurut maksud-Mu Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan kalau bisa begini sesuai permintaan dan keinginan saya. Tapi saya tidak mau mengatur Tuhan. Karena saya cuma ciptaan-Mu Tuhan. Saya ikut saja Tuhan. Ini orang yang paling berbahagia di dunia ini. Ya. Ada bahasa Inggris bilang begini, hope for the best. Harapkanlah yang terbaik, but prepare for the worst. Tetapi Anda harus siap untuk hal yang terburuk yang terjadi dalam hidup Anda. Orang yang siap, ya siap sakit, siap mati, siap kehilangan, orang itulah yang paling berbahagia. Karena apa? Ketika itu terjadi, saya sudah siap kok. Kedua, sikap yang kedua adalah sikap daripada Yusuf. Sikap daripada Yusuf. Apa yang menjadi sikap dari Yusuf ini? Yusuf, ayah Yesus, menyambut Kristus dengan ketaatan yang bertanggung jawab. Memang Yusuf jarang dibicarakan dalam Injil. Tetapi tindakannya itu berbicara. Ini sifat dari bapak-bapak atau sifat dari laki-laki. Kadang-kadang istri selalu menuntut, kamu tuh masih sayang sama saya. Loh, ya Pak Tumpal ya, kamu sayang sama saya. Lalu saya kerja keras ini apa sebetulnya? Itu kan karena sayang sama kamu. Tapi rupanya emak-emak perempuan menuntut kata-kata dari kita. Aku sayang sama kamu. Nggak salah juga ya tuntutannya. Kalau bisa kita buat ya. Istri butuh itu. 2 bulan lalu saya dengan istri pergi menatar pendeta-pendeta di Danau Toba. Di hotel Niagara. Situ. Ada berapa pasang yang hadir? 30 ya? 40. 35 pasang, pendeta semua. Orang Batak semua. Memang susah untuk seorang pendeta mau mesra dengan istrinya. Aduh, agak kaku. Kata orang lebih mesra sandar di tiang listrik daripada sama suami katanya. Tapi itulah, enggak apa-apa. Saya bilang, makanya kami training mereka. Belajar untuk mengasihi. Ya, saya kasih teori sama mereka. Kalau Anda suka istrimu, bersuka cita, bergembira, bikin dia senang, anakmu juga akan jadi sehat. Istri senang, anak sehat. Betul? Betul ya Pak? Istri senang, pasti anaknya sehat. Bagaimana bikin senang istri? Kata istri, ada uang. Tak ada uang abang melayang. Bikin senang istri, harus ada uang. Tapi bukan cuma saya yakin juga kan, biar juga banyak uang, tapi suaminya cuek, percuma ya Bu ya. Ibu pilih mana? Suami cuek atau suami punya uang? Pilih mana? Saya kalau jadi ibu, saya pilih dua-duanya. Banyak uang dan penuh perhatian gitu. Itu, ya. Nah, akan tetapi saudara-saudara sekalian, waktu kami ajar mereka, saya bilang begini, kalau masih sulit untuk menyenangkan istri, saya kasih rumus dari seorang penulis buku yang bernama I Married You, itu dari Walter Trovis. Walter Trovis bilang, pelulah istrimu 12 kali dalam sehari. Saya mau tanya, siapa di sini suami yang sudah peluk istrinya 12 kali hari ini? Kok nengok ke suaminya? Enggak. Waduh. Datang, rangkul dia begini. Itu bagi laki-laki kok begini. Tapi bagi istri itu, senang. Dia memperhatikan saya. Dan
Di depan anak-anak kami ya, saya juga harus merangkul istri. Tapi hari ini kayaknya belum sampai 12, enggak apa-apa, nanti rapel lah. Nanti dirapel. Tenang. Nah, saudara-saudara sekalian, Yusuf ini adalah orang yang kurang berbicara. Namun, yang paling penting, dia ini adalah orang benar taat pada hukum Taurat. Juga berhati lembut. Ketika dia mengetahui Maria mengandung, Yusuf bergumul antara rasa malu dan kasih. Akan tetapi, ketika Allah menyatakan kehendaknya pada Yusuf, dia bilang bahwa Yusuf, memang kamu belum melakukan hubungan suami istri dengan dia, tapi anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Yusuf kemudian mengikuti kehendak Tuhan. Yang berikut saudara sekalian, ini para gembala. Para gembala itu menyambut Kristus. Para gembala menyambut Kristus dengan keterbukaan. Para gembala ini adalah orang bawahan. Mereka itu dianggap najis, tidak penting. Tapi justru kepada mereka lah malaikat menyampaikan kabar pertama tentang kelahiran Mesias. Saudara, Anda jangan merasa rendah diri. Jangan. Orang rendah diri itu adalah orang yang sebenarnya dia menghina Tuhan. Saya sudah katakan, Anda unik di hadapan Tuhan dan tidak ada penggantinya. Anda istimewa di hadapan Tuhan. Apapun keadaan Anda itu istimewa. Jangan katakan bahwa saya nggak ada ini, teman saya punya. Dia pintar, saya tidak. Tidak. Jangan bilang begitu. Katakan, saya ini adalah milik Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Saudara sekalian, orang-orang seperti ini justru didatangi oleh malaikat dan mengatakan, hari ini loh telah lahir bagimu juru selamat. Saudara sekalian, Anda pernah tahu botol aqua? Botol aqua diisi air. Ini botol aqua ini kalau kosong bisa dijual nggak? Harganya kira-kira berapa? Satu botol aqua yang kosong. Ada yang pernah jual di sini? Dulu kami waktu asrama di mahasiswa di Tiranus, kehabisan beras. Kami harus menjual botol kosong. Dan bisa sudah ada sekitar 10 lebih botol kosong kami jual. Dan cuma dapat 1 liter beras. Dan itulah yang kami masak. Itu kami waktu di mahasiswa. Sekarang berapa harga botol plastik itu yang bekas aqua? Tidak ada, taruhlah Rp1.000, nggak ada yang beli juga. Anda tawarkan nggak ada yang beli. Tapi mari kita isi. Yang satu botol itu kita isi dengan aqua. Kunci kita taruh. Yang kedua, botol kedua kita isi dengan madu. Botol ketiga kita isi dengan Coca-Cola. Botol berikut kita isi dengan air got saja. 4 botol ini kalau kita jual, sama nggak harganya? Beda. Yang madu harganya madu, yang air aqua harganya air aqua, yang air got dibuang itu. Isinya yang menentukan harga. Anda dan saya ditentukan oleh isinya. Anda punya harta, itu semua milik Tuhan. Tapi ada satu yang berharga di dalam hidup Anda. Yaitu ketika perintah atau berita kepada para gembala, hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Di rumah sakit? Tidak. Di mana? Di kandang binatang. Kenapa kandang binatang?
Kenapa? Karena tidak ada tempat. Tapi Tuhan memilih lahir di kandang binatang yang kotor. Hari ini dia mau lahir di kandang hati kita yang kotor. Yang penuh dengan dosa. Dosa itulah yang membuat kita gelisah. Dosa itu yang membuat kita depresi, stres. Karena apa? Kita ingin membuktikan bahwa kita itu baik dengan pendidikan, dengan harta dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa. Tetap hati kita gelisah, hati kita kosong. Sudah kosong, kotor pula. Oleh karena itu, berita Natal ialah dia mau lahir di hati kita yang kotor itu. Kenapa dia mau lahir di hati kita? Karena dia ingin membersihkan dari dalam. Dan dia ingin mengisi penuh kehidupan kita. Kalau botol tadi itu kosong, kosong pula hidup kita. Ketika diisi dengan madu, harganya jadi madu. Hati kita diisi dengan harta, harta itu akan habis. Ketika itu diisi dengan air kehidupan, yaitu Kristus sendiri, maka nilai kita adalah nilai Kristus. Kalau Anda isi hati Anda dengan Yesus hari ini, Anda buka hati Anda. Tuhan Yesus, aku siap Engkau lahir dalam hatiku. Penuhi hatiku dengan roh-Mu. Anda siap untuk menyambut dia besok. Anda siap bersuka cita besok. Anda berhak makan makanan yang enak besok. Karena apa? Karena di dalam hati Anda ada Yesus. Yesus yang berharga itu dari surga dia datang. Turun ke dunia ini. Dan kemudian dia bangkit, naik ke surga. Dan dia kirim rohnya. Dia mau masuk di dalam hati Anda. Ketika dia masuk dalam hati Anda, dia bersihkan semua. Dan yang berikut ialah pertanyaan terakhir ini. Berapa nilai Yesus itu dalam hidup ini? Apakah dia adalah harta yang paling mahal di dalam kehidupan ini? Anda yakin? Kalau dia ada di dalam hati Anda, berapa nilai Anda? Nilai harta atau nilainya Yesus? Nilainya adalah Yesus. Anda boleh bilang pada orang yang di samping Anda, dalam hidup Anda ada Yesus. Kasih tahu. Kata-kata yang kedua katakan begini. Kamu jangan rendah diri. Karena di dalam dirimu ada Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Dan kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk berita bahwa hari ini telah lahir bagi kami, di dalam hati kami, di dalam palungan hati kami, seorang juru selamat, yaitu Allah sendiri, yang datang dari surga, memasuki dunia ini, dan sekarang dia memasuki hati kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang sendiri, tapi kami pulang bersama Yesus di dalam hati kami. Kami tidak perlu takut, karena kami tidak sendirian. Memasuki tahun 2026, kami masuki dengan penuh sukacita. Besok kami mau merayakan Natal, kami mau bersuka cita bukan oleh karena kami bertemu kawan. Bukan karena kami bertemu makanan yang enak. Tapi kami bersuka cita karena ada roh Kristus yang diam di dalam hati kami. Inilah yang kami bawa di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.